Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala atas nikmatnya sehingga masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan perintahnya, yaitu melaksanakan sholat zuhur dengan berjamaah. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk mengikuti setiap ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, melanjutkan daripada hadis yang kelima. Sebelum dilanjutkan, mungkin kemarin kan masih ada dua pertanyaan yang belum terjawab. Pertanyaan? Iya, kemarin ada 2 pertanyaan ya, Kak Tania, yang belum terjawab ya. Ingat nggak? Iya. Boleh. Yang pertama yang belum terjawab itu ketika masuk ke dalam WC ya, wudu di WC. Ketika berwudu WC kan? Iya, boleh kita mengucapkan doa atau gimana? Membaca doa ya? Ya, membaca doa yang seperti Ustaz ajarkan, misalnya ya Allah putihkanlah wajahku dengan bahasa Indonesia. Ya. Indonesia dalam hati boleh atau enggak? Terus yang itu menjawab azan ya? Bukan. Wudu tapi dia ada toilet. Ada toiletnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum kita lanjutkan, kita jawab dulu 2 pertanyaan di pertemuan yang lalu. Pertama, tentang bagaimana hukumnya membaca doa di setiap gerakan-gerakan wudu, bukan dengan bahasa Arab akan tetapi dengan bahasa Indonesia. Apakah dibolehkan atau tidak? Dasar al-aslu fil hukmi, adapun dasar hukumnya berdoa di setiap gerakan-gerakan itu adalah umum. Asal hukumnya umum, artinya doa apa saja yang baik. Terus mau bahasa Arab kah atau Indonesia kah boleh. Akan tetapi ulama-ulama kita mengajarkan dengan doa-doa yang doa ini sering dipanjatkan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi kalau kembali ke dasar hukumnya, al-aslu fil hukmi, dasar hukum berdoa di setiap gerakan-gerakan itu perintahnya untuk berdoa. Adapun doanya ghairu muayyan, tidak ditentukan bagaimana doanya. Yang penting di setiap kali gerakan-gerakan itu ada doanya. Artinya boleh dengan bahasa Arab, boleh dengan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya berwudu di kamar mandi, yang di kamar mandi itu terdapat toilet atau tempat buang hajat. Apa hukumnya? Hukum berwudu di tempat yang terdapat kamar mandi, apa toiletnya, tempat buang hajat itu sama seperti sholat di atas kandang kambing. Sama seperti sholat di atas kandang kambing. Ini kambing, ini kandang. Di atas kandang kambing itu bersih, ya, bersih, ya, bersih. Ya.
bangunan di atasnya dipakai sholat, akan tetapi di bawahnya ada kandang kambing. Ini bagaimana hukumnya? Sah, tapi makruh. Sah, tapi makruh. Kenapa sahnya? Karena dasarnya apa? Nggak ada kaitannya tempat dia beribadah dengan kandang kambingnya. Cuman menyatunya, ya, tempat beribadah dengan tempat najis itu yang menyebabkan makruhnya. Sama seperti tadi, berwudu di dalam kamar mandi yang terdapat tempat toiletnya atau tempat buang hajatnya. Itu sah jika memang dipastikan tidak ada najis yang akan mengenai tubuh kita atau baju kita. Cuman permasalahannya ada toilet aja di kamar mandinya. Bagaimana hukumnya? Sah, akan tetapi makruh. Kenapa makruhnya? Karena bergabungnya ibadah dengan tempat yang najis. Bergabungnya tempat beribadah dengan tempat yang najis ini yang menyebabkan kemakruhannya. Jadi hukumnya sah tapi makruh. Terus baiknya bagaimana? Diupayakan ya semaksimal mungkin tempat berwudu itu terpisah dari tempat buang hajat. Jadi tempat buang hajat ya tempat wudu ya tempat wudu. Cuman kalau terpaksa misalnya kita harus berwudu di situ, apa hukumnya? Ya sah tapi makruh. Ya. Baik. Baca doanya gimana Ustaz? Gimana? Baca doa wudu yang ketika di tempatnya. Oh ya, bagaimana ini untuk baca ini doa wudunya ya, di tempat yang terdapat najisnya, atau katakanlah menjawab azan di dalam kamar mandi, sama hukumnya. Dasar hukumnya haram, hukumnya menjaharkan, melafalkan kalimat-kalimat thayyibah di dalam kamar mandi ya. Baik itu asma Allah ataupun doa-doa. Terus bagaimana? Nah, kalau memungkinkan keluar terlebih dahulu. Jadi keluar dari kamar mandi, setelah keluar dari kamar mandi baru menghadap ke kiblat membaca doa. Jadi itu adabnya. Nah, terus bagaimana kalau menjawab azan? Kalau itu memungkinkan, artinya kan gini. Artinya kan memungkinkan untuk kita keluar dulu baru doa. Gitu kan? Terus bagaimana kalau menjawab azan misalnya? Kalau itu istilahnya ini ya, memungkinkan untuk keluar. Kalau dalam keadaan misalnya nongkrong, misalnya, dalam keadaan nongkrong buang hajat, terdengar suara azan, sementara memenuhi panggilan azan atau menjawab azan itu hukumnya wajib. Bagaimana jawabnya? Jawabnya di dalam hati. Tapi kalau yang tadi memungkinkan untuk keluar dulu ya keluar dulu. Selesai kita berwudu, kita keluar, baru kita angkat tangan menghadap ke kiblat, ya, baru doa. Kenapa memungkinkan? Artinya nggak mesti di dalam kamar mandi. Keluar kamar mandi juga boleh bacanya. Nggak mesti selesai wudu langsung baca doa, nggak mesti. Ini apa? Selesai wudu keluar dulu dari kamar mandi baru doa. Karena memungkinkan. Tapi yang hal-hal yang memungkinkan tadi seperti menjawab azan atau menjawab panggilan salam, itu kan seketika harus. Ya. Nah itu seketika di Allahu Akbar, kita jawabnya nggak bisa kita entarkan. Ketika dikumandangkan kita jawab. Terus bagaimana jawabnya? Jawabnya di dalam hati. Jawabnya di dalam hati. Karena hukum haramnya ya ketika dijaharkan atau ditalafuzkan, ketika kita ucapkan atau kita lafalkan. Nah, kalau kita ucapkan ini, kita keraskan atau kita lafalkan, baru hukumnya haram. Adapun di dalam hati, enggak dihukumi. Ya, kalau di luar ini kan tempat wudu jelas tidak ada kamar mandi. Kalau sekarang kan yang terjadi kamar mandi, tempat wudu masih dalam satu lingkungan tapi dipisahkan oleh tembok. Nah itu hukumnya tempat wudu itu gimana Pak Ustaz? Apakah masuk dalam lingkungan kamar mandi atau di luar ya? Ya. Nah, bagaimana tempat wudu yang hanya dipisahkan dengan tembok dari kamar mandinya? Hukumnya sama seperti tadi. Kandang kambing yang di atasnya tempat sholat, di bawahnya kandang. Sama, masih satu ini. Masih dikategorikan satu ruangan. Seperti inilah. Ini kan masjid.
itu pelataran masjid di luar itu. Kalau dalam masjid perempuan haid nggak boleh. Kalau pelataran boleh nggak? Boleh. Boleh. Tapi apakah tetap dikategorikan pelataran itu ini apa? Satu bangunan dalam masjid? Tetap dikategorikan dalam satu bangunan dalam masjid. Cuma bagaimana hukum perempuan duduk di pelataran masjid? Hukum duduknya perempuan di pelataran masjid boleh tapi makruh. Boleh tapi makruh. Baik, kita lanjutkan. Al-hadisul khamis, dari hadis yang kelima, an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qultu ya Rasulullah allimni amalan yuqarribuni ila al-jannah wa yuba'iduni minan nar. Qala idza amilta sayyi'atan fa'atba'aha hasanah. Qala qultu aminal hasanat qaul la ilaha illallah. Qala na'am hiya ahsanul hasanat. Diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini sahabat Rasul. Di antara murid masyhurnya Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah Anas bin Malik. Pernah apa? Ini hadis juga. Dan orang yang ada yang mengatakan orang keempat atau kelima masuk Islam. Jadi termasuk orang yang lebih awal masuk Islam. Ya. Nama aslinya Jundab bin Junada bin Sufyan. Al-Ghifari itu nama suku. Sukunya Al-Ghifari. Tinggal di Hijaz, antara kota Mekah dengan Syria, Hijaz. Jadi dan terkenal suku Ghifari ini suku keras, tukang bunuh, tukang rampok. Tapi Allah Ta'ala kasih hidayah sehingga apa? Jundab bin Junada atau dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari ini benci, ya, melihat kemungkaran, sehingga apa? Dia belajar untuk mengenal agama Allah, ya, agama terdahulu, sampai pada akhirnya dia kenal dengan Rasulullah SAW. Ketika dia diajak masuk Islam, maka dengan serta merta qad aslamtu, aku telah Islam. Ya. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari ini terkenal dengan orang yang paling berani menyerukan kebenaran. Qul haq walau kana murran, katakan yang benar sekalipun pahit rasa. Karena resiko dari mengatakan kebenaran itu dibenci, ya, dikucilkan, bahkan bisa disakiti, dianiaya. Sama seperti halnya dengan Abu Dzar Al-Ghifari ketika masuk Islam. Jumlah Islam cuma dikit, ya, baru 5 orang. Ya. Apa ini Abu Dzar bilang? Ya, aku akan umumkan tentang keislamanku, kata Abu Dzar. Jangan, kata Rasul. Tapi Abu Dzar tetap mengumumkan. Akhirnya apa? Keliling-keliling kota Mekah dia bilang, qad aslamtu, aku telah jadi muslim, aku telah jadi muslim. Itu digebukin sama orang kafir Quraisy. Ya. Digebukin, ya, berdarah-darah, sampai pada akhirnya ada orang yang kenal dan dikasih tahu kalau dia dari suku Ghifari. Setelah diketahui dia dari suku Ghifari, orang kafir Quraisy nggak berani lagi. Kenapa? Karena suku Ghifari ini terkenal dengan orang yang keras dan nggak takut. Ya. Jadi kalau ini khawatir sukunya ini tahu kalau ada ini orang dari sukunya digebukin sama kafir Quraisy, nanti balas dendam. Makanya dibebaskan Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi dari Abu Dzar Al-Ghifari, ya, dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, meminta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah,
Alimni amalan, ajari aku tentang amalan yang yuqarribuni, yang bisa mendekatkan aku kepada surganya Allah dan menjauhkan aku daripada nerakanya Allah. Jadi Abu Dzar minta diajarin sama Rasul amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada surga, ya, menjauhkan diri daripada neraka. Maka ya, Rasulullah SAW katakan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, "Idza amilta sayyi'atan, jika engkau lakukan perbuatan-perbuatan buruk, ya, maka fa'atba hasanah, ikuti olehmu perbuatan-perbuatan baik." Jadi amalan yang bisa mendekatkan kita ke surganya Allah, menjauhkan kita dari nerakanya Allah. Kalau kita melakukan dosa, jangan lupa ikuti dosa kita dengan kebaikan-kebaikan. Ini mah enggak, udah melakukan dosa, malas beribadah. Ini ya, udah meminus, ditambah minus lagi. Udah memalas ibadah, sering melakukan dosa, ditambah malas beribadah. Wa ya'udzubillah. Mestinya apa? Kalau kita melakukan dosa, dosa kita itu kita iringi dengan ibadah-ibadah, sehingga apa? Ada usaha untuk membersihkan diri kita daripada perbuatan-perbuatan dosa yang sudah kita buat. Kemudian Abu Dzar bertanya lagi, aminal hasanat, apakah di antara kebaikan-kebaikan itu qaul la ilaha illallah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Maka Rasulullah SAW jawab, ya, na'am, tentu, ya, hiya ahsanul hasanah, mengucapkan, membiasakan, ya, mengucap kalimat la ilaha illallah setiap saatnya, setiap waktunya, ya, setiap keadaan, itu kebaikan di atas kebaikan. Artinya ini kebaikan yang paling baik di antara kebaikan itu adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi bagaimana artinya ini, maksud daripada hadis ini? Maknanya adalah Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasul, meminta kepada Rasul untuk diajarin amalan, ya, dan Rasul mengajarkan kepadanya dan juga mengajarkan kepada kita agar apa? Agar lidah kita tidak henti-hentinya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan kalimat la ilaha illallah, ya, adalah kunci daripada pembuka surga. Kuncinya orang masuk Islam, ya, kuncinya pembuka surga. Jadi orang Islam, ya, seorang kafir nggak bisa dikatakan Muslim setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan orang Muslim nggak bakal masuk surga kalau di dalam hatinya nggak ada kalimat la ilaha illallah. Ya. Bahkan dalam satu riwayat yang lain, ya, man kana akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir ucapannya mengucap kalimat la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk surganya Allah. Begitu ya. Jadi kembali lagi kepada hadis baginda Muhammad SAW adalah kebaikan, ya, yang kita lakukan pada dasarnya itu untuk ngimbangin kejahatan atau keburukan atau dosa-dosa yang kita sudah buat. Dan di antara kebaikan-kebaikan yang mudah diucapkan akan tetapi bernilai tinggi di sisi Allah, ya, mendatangkan ridho Allah, yaitu membiasakan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan di antara amalan-amalan ulama-ulama terdahulu, mereka
senantiasa membiasakan di setiap pagi harinya membaca kalimat La ilaha illallah setiap 100 kali. Begitu juga di setiap sore harinya. Dan begitu juga setiap menyelesaikan sholat 5 waktu. Nggak kurang daripada membaca 40 kali kalimat La ilaha illallah. Kenapa? Karena kalimat La ilaha illallah adalah kalimat thayyibah, kalimat yang baik ya, yang menjadi syarat seorang menjadi muslim dan syarat muslim masuk surganya Allah. Cuman kalimat ini jangan hanya sekedar ya, di lisan saja, akan tetapi kita masukkan dalam hati kita tiada Tuhan selain Allah, la ma'budah illallah. Kemudian ya, kita buktikan dengan amalan-amalan, yaitu apa? Memang benar ya, kita hanya menyembah Allah, kita hanya takut kepada Allah, kita hanya mencari ridha Allah, kita hanya mencari cintanya Allah. Bahkan dalam hati kita berkata, kalau sekiranya seluruh dunia ya, seluruh makhluk baik dari bangsa manusia atau bangsa jin ataupun hewan itu membenci kita, nggak masalah, yang penting Allah nggak benci kita. Ini nggak, kadang-kadang kita lebih ridho, lebih suka dicintai oleh banyak orang ya, akan tetapi dibenci oleh Allah wa'alaikumsalam ya. Mestinya nggak. Yang pertama kali kita lakukan, bagaimana apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, semua itu mendatangkan daripada ridhonya Allah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa mengajarkan kita banyak kebaikan, dan mudah-mudahan juga Allah Ta'ala senantiasa tetapkan hati kita yang senantiasa takut kepada Allah, yang senantiasa cinta kepada Allah, yang senantiasa mencari ridha Allah. Dan mudah-mudahan juga Allah Ta'ala memberikan kebiasaan kepada lisan kita, yaitu mengatakan yang baik-baik, di antaranya senantiasa mengatakan atau mengucap kalimat La ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dengan keberataan majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka